Oke, balik lagi seperti biasa ya. Udah lama banget gak bikin konten sih ya. Jadi beberapa hari terakhir bukan beberapa hari terakhir ya, udah hampir 2 minggu apa. Karena ada kendala-kendala juga, jadi baru bisa bikin video kali ini. Dan ya lagi agak kurang enak badan, tapi ya oke lah ya. Untuk sementara ini supaya channel yang gak sepi-sepi amat. Jadi kali ini aku mau ngonten tentang salah satu penagih yang sangat kurang ajar. Aku bahkan sampai sekarang pun masih nggak tahu lagi ya penagihan kayak gini itu maksudnya apa dan kenapa sampai sebegitunya gitu loh. BTW yang ditagih ini adalah temanku yang dia bilang kayak gini. Mau jaga kayak gimana juga aku sempat dikatain memelas katanya. Udahlah bodo amat gitu katanya. Dan aku nggak tahu lagi apa yang sedang dipikirkan sama DC pinjol anjing yang satu ini. Kalau kita lihat kata-katanya ya, ini agak gimana gitu ya. Ya aku sih hampir nggak bisa ketawa ya lihat kata-katanya. Yang bahkan screenshot ini udah lama diambil ya, sekitar menjelang akhir tahun mungkin ya, sekitar tanggal 30 Desember gitu. Ya langsung aja ya, ini penagihannya pinjam SP Letter nih. Ini kayaknya satu APK pinjam SP Letter ini. Aku bukan menyalahkan Shopee-nya ya, tapi menyalahkan mitra yang bekerja sama dengan Shopee, yaitu pinjam sama SP Letter ini loh, yang dari dulu ini selalu bikin masalah soal penagihannya loh. Coba deh, dari beberapa konten yang aku bikin di channelku ya, ini yang ketiga kalinya mungkin aku bikin video tentang si APK pinjam SP Letter ini. Dan jadi salah satu pinjol yang menurutku tuh pencaranya paling besar ya. Paling besar hampir 4 triliun apa. Dan mereka kayak nagihnya tuh kayak orang yang kelabakan ya, yang udah kepanasan lah. Kalau channel Raja Gabel bilangnya Sekar Kadal gitu, yang di konten dia yang sebelumnya tuh. Yang ngomong masalah 10 APK ya, 10 atau 5 ya. 10 APK pinjol yang outstandingnya besar ya, yang pencairan dana pinjamannya bisa sampai triliunan gitu. Dan yang paling tinggi tuh pinjam. Nah, kita coba lihat kata-katanya. Ini disensor ya. Halo si si nasabahnya, tagihannya sekian, emailnya ditutup. Mau Anda gimana? Udah dihubungi berhari-hari, diberi pemberitahuan, diingatkan masih aja nggak mau bayar. Mau mempermainkan kami yang sudah berbaik hati. Anjing. Gini. Ini kan pinjaman online gitu ya. Ini kan Anda mengajukannya lewat aplikasi, nggak ada istilah kata baik hati. Ini bukan dinsos, cok. Kalian tuh bukan dinsos, anjing. Lu lihat dah, ya. Ini kata-kata sudah berbaik hati. Seolah-olah itu nanti kalau misalnya Anda yang membaca kata-kata ini, pasti Anda akan langsung merasa bersalah gitu. Karena Anda itu merasa dibaikin sama si pinjam si DC bangsat ini gitu loh. Maksudnya kenapa harus ada kata-kata berbaik hati memberikan Anda pinjaman? Lah sekarang yang ngasih siapa? Yang ngasih kan juga ada verifikator ya, ada tim validasi soal penagihan soal calon nasabah yang nantinya akan melakukan pengajuan di pinjam gitu. Tapi kenapa harus ada orang ini yang direkrut untuk melakukan penagihan itu? Tapi aku yakin kayaknya sih yang nulis ini tuh udah pasti kata-kata template ya karena sudah konteksnya ini kata-katanya kasar banget, dan ini sudah di template ya, bisa dilihat ini. Mungkin kalau kata halo tagihan email ini kayaknya udah di template sih gitu. Jadi mereka punya beberapa kata-kata ya yang udah di template sama atasannya atau manajernya mereka. Jadi ya mereka gimana caranya supaya dia tuh balik dengan penagihan yang kurang ajar kayak gini gitu. Sorry banget, ini suaranya pelan jadi nggak bisa kenceng-kenceng ya, tapi moga aja kedengeran dan masih jelas gitu. Oke, lanjut ya. Ingat Anda dulu gimana mau pinjam di perusahaan kami, berharap segera dibantu dengan muka memelas. Maaf ya teman-teman, muka memelas. Ingat, ini Anda itu dihina loh. Secara diam-diam tuh Anda tuh dihina sama si pinjol gitu, sama si pinjol pinjam ini gitu. Oke lah, pinjam itu mungkin secara harfiah itu jadi salah satu pinjol yang outstandingnya paling besar, tapi dengan penagihan Sekar Kadal seperti yang dibilang sama Raja Galba gitu. Dan ya bener aja nih, Sekar Kadal beneran ini. Lihat kata-katanya, muka memelas.
lu tuh ngerti proses peminjaman lewat pinjaman online tuh gimana sih? Emang iya ya, masa ada sih nasabah kayak tiba-tiba datang ujuk-ujuk datang ke kantor apa namanya, ke kantor pinjol, kemudian bawa kayak KTP, bawa jaminan segala macam, terus kayak ketemu sama pihak apa ya, verifikator atau siapalah gitu ya, terus kayak ayo Pak ACC Pak pinjaman saya Pak, ayo Pak, ambil sujud-sujud sama orang-orang kayak mereka gitu. Emang kayak gitu? Emang gitu? Ini tolol, cok. Ini kata-katanya anjing banget. Ini kalau aku ketemu orang-orang yang bikin kata-kata gini ya, ini aku pukul palanya beneran. Saking aja nih kalau orang-orang bikin kata-kata kayak gini, rasanya pengen ku pengen sih berkata-kata kasar lebih lanjut, mak. Ya udahlah ya. takut kena dolar kuning, ya udahlah bodo amat gitu. Iyalah, pas disuruh bayar males-malesan, sok-sokan galbay. Anda ngikut omongan orang-orang yang sering galbay di sosmed kan. Dia tuh tahu, ternyata tahu. Ya sekarang gimana ya, lu bikin pengancaman kayak gini dengan atas dasar ngatain nasabah muka memelas, terus lu dengan enaknya ngeklaim berbaik hati. Emang lu siapa? Emang lu pinpri atau gimana maksudnya? Ini kan lu kacung pinjol gitu, lu kan cuma kayak kerja di perusahaan penagihan gitu, yang notabene lu tuh cuma pesuruh, cuma disuruh gitu loh. Lu cuma disuruh sama atasan lu yang ingusan itu, terus suruh bikin kata-kata kayak gini. Kan anjing ya, maksudnya apa ya? Kita sebagai konsumen atau pengguna pinjol ya, yang notabene tahu kalau kita memang lagi keadaan membutuhkan uang dipinjol, terus kemudian minjem, dan ketika telat bayar ya, ketika dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, akhirnya kita terpaksa harus menunda pembayaran dan segala macam. Nah tapi tiba-tiba dapat penagihan kayak gini, gimana orang gimana orang malas bayar, cok? Ini lu pantas aja digalbay sih sekalian sih. Ini buat anda yang sekarang gagal bayar di pinjam SPayLater, tolong ya, dengan sangat dan hormat pada anda semua yang nonton video ini, gagal bayarkan semua pinjam SPayLater anda, udahlah gitu loh. Ini kata-katanya anjing banget, cok. Ini aduh, aku males ya mau sensor kata-kata kasar gitu, karena ya gimana, emang mereka kayak gini nagihnya, dan aku males loh. Ya solusi dari aku ya untuk kayak mengatasi pinjam-pinjam kayak gini adalah dengan menggagal bayarkan aja. Anda nggak usah bayar selamanya aja sekalian. Ketika Anda dihina dengan kata-kata memelas kayak gini, dan kesannya menghina Anda gitu. Udah mah ya kayak kita minjem ini dirasa kayak kita orang yang telanjang di depan mereka, begitu udah mau jatuh tempo, kita malah justru jauh lebih telanjang nih, udah kayak binatang kita dikatain sama mereka gitu. Jadi udahlah ya. Mulai sekarang buat anda yang punya tagihan di pinjam SPayLater, tolong ini untuk digalbaikan semua lah gitu, bodo amat lah, mampus kalian, biar cepat selesai aja tuh si pinjam SPayLater tuh, si PT Lentera Dana Nusantara sama PT Commerce Finance ya. Ini tuh dua perusahaan pinjol yang bekerja sama dengan Shopee. Sebenarnya Shopee-nya nggak salah sih sebenarnya. Yang salah itu mitranya bekerja sama untuk proses pinjaman dan PayLater ya. Ini kalau misalnya anda ini disidak ya nih, si PT Lentera Dana Nusantara sama si Commerce Finance nih, kalau penagihan kayak gini tolong ini disidak ya, buat para petinggi atau pejabat OJK yang nonton videoku, tolong ya, ini orang-orang ditangkap gitu loh. Ya kayak ada kami yang kemarin kapanane disangka penagihan yang bikin orang bunuh diri, akhirnya ya disidak, terus akhirnya ada kami kayaknya udah nggak lagi nagih dengan cara-cara kayak gini deh gitu. Oke, lanjut ya. Apa bagusnya makin banyak masalah adanya yang anda rasakan ke depan? Waduh, ini dia ngedoain anda supaya dapat masalah nih kalau misalnya anda telat bayar gitu. Ini udah sama sekali nggak masuk akal ya. Mending sekarang anda bayarkan malam ini, nggak usah soal alasan-alasan nggak butuh. Basi udah, hanya dibutuhkan tuh bukti bayar, bukan bukti ucapan yang ini itu. Oke, gini ya. Anda sebagai nasabah tidak langsung mencurhatkan kepada kepada si DC ini bahwa Anda tuh lagi ada masalah ini itu. Ketika Anda kayak misalnya ya dapat penagihan dari WA atau siapapun, terus Anda memelas, ya ini yang didapat kata-katanya.
alasan-alasan nggak bermutu katanya. Pinjol tuh mana mau tahu juga keadaan Anda di mana ketika Anda itu gagal bayar di pinjol, kemudian membuat kata-kata seperti ini tuh seolah-olah Anda itu kayak gimana ya? Merasa bersalah gitu loh, kayak aduh iya ya gue salah nih, gue minjem gini-gini tapi akhirnya nggak kebayar segala macam gitu. Terus akhirnya karena suatu alasan ekonomi gini akhirnya si DC tuh nggak mau tahu gimana caranya tuh duit balik, entah itu duit habis nyolong kayak mau ambil dari ATM kayak dari gimana kayak, intinya tuh duit bayar gitu katanya mereka gitu ya. Tapi tetap tidak bisa dibenarkan ya, penagihan ini anjing cok, supaya ngeselin. Makanya kenapa si SPNS Paylater ini paling layak untuk digalbay itu. Mungkin kalau misalnya dari sejumlah outstanding yang udah keluar di SPNS Paylater, ini yang paling layak digalbay cuy. Jadi udahlah, aku rasa mungkin sebaiknya Anda harus segera galbay sih gitu. Buat Anda yang masih punya tagihan-tagihan di SPNS Paylater, udah hapus aja aplikasinya, belanja di e-commerce lain gitu. Kayak masih ada Tokped atau Bukalapak mungkin. Ya meskipun tetap ya dua e-commerce lainnya itu adalah juga mereka punya paylater itu ya. Anda paylater, ada Kredivo paylater juga yang di Bukalapak, cuma nggak tahu ya, ini aku belum tahu lagi apakah mitra mereka masih sama Kredivo atau bukan yang di Bukalapak. Oke lanjut ya. Saya rasa Anda masih sadar dan ada bukti terkait usaha yang selalu Anda jabarkan kepada kami. Sejak kapan Anda itu menjabarkan usaha yang selalu Anda berikan kepada si DC anjing ini? Nggak ada. Sejak kapan juga Anda curhat tentang masalah kehidupan pribadi Anda juga terkait usaha yang sedang Anda lakukan kepada si anjing ini? Ya nggak ada. Ya ini kata-katanya nggak masuk akal ya. Kata-kata ini secara psikis ya, ini sangat bisa menyerang Anda ketika Anda itu kayak udah lagi keadaan buntu, kemudian dengan kata-kata yang seperti ini membuat seolah-olah Anda itu merasa bersalah gitu loh. Merasa bahwa Anda ini kayak, oh iya ya aku kok emang ada usaha tapi aku kayak nggak berguna, nggak inilah, atau merasa usaha ini kayak gini-gini doang segala macam. Ini nggak bisa ya. Ini penagihan tolol, penagihan yang nggak benar. Udah jelas ini DC pinjol anjing juga nih. Ini tolong disidak ya. Aku pengen banget kayak dulu tahun 2020-an sekian ada proses kayak belusukan ke kantor-kantor DC gitu. Terus kemudian mereka tuh kayak langsung di freeze, angkat tangan semua DC pinjolnya, kemudian dicek nih satu persatu kalimat-kalimat penagihan kayak gini nih. Sama kayak si ada kambing yang sebelum-sebelumnya tuh yang sempat kena kasus tuh. Justru kami tanya balik, Anda sudah bisa manusiakan kami belum sebagai karyawan, sebagai pekerjaan juga butuh makan yang juga manusia. Nah, kata-kata seperti ini yang membuat Anda itu merasa bersalah gitu ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi kayak seolah-olah Anda tuh serba salah gitu, kayak minjem salah, kemudian Anda dikatain alasan-alasan gak bermutu, Anda dikatain muka mau melas. Ya sejak kapan hal itu terjadi kepada Anda ketika Anda pinjam di pinjam atau paylater? Semua dilakukan dengan sistem, tidak ada istilah Anda datang ke kantor kemudian Anda kayak minjem ke alamatnya mereka di kantor mereka, terus visit kemudian bawa dokumen-dokumen persyaratan untuk minjem, kemudian dengan memelas kayak mohon sujud nggak sampai kayak gitu ya. Ini jelas-jelas ini DC dengan kualitas yang sangat buruk sekali ya. Sekarang wajib Anda bayar, gue tunggu bukti bayar Anda. Wah ini kata-kata gue lagi ini dari dulu kenapa aku pengen bahas ini ya, padahal ini screenshot lama, tapi aku udah lama banget nyimpen screenshot ini sebagai bukti bahwa ya seperti inilah penagihan pinjam paylater yang ketika Anda telat bayar ya, dan kayak gini pengancaman anjing kayak gini, ini memang harus digalbaikan tuh ya. Kode bayar minta admin. Nah nih WA-nya teror aja ya, 0896 0935 0204. Nih teror aja nih WA-nya nih. Emang anjing banget nih. Ini kalau ketemu orang yang ngetik ini beneran sih di maupun keplak palanya tak. Ya. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Buat Anda yang sekarang ini gagal bayar di pinjam paylater, tolong dengan sangat hormat gagal bayarkan lah, udahlah selamanya nggak usah dibayar lah. Kalau dapat cat-cat kayak gini gitu, aku yakin udah pasti di antara Anda yang gagal bayar di pinjam paylater pasti dapat penagihan kayak gini. Ya solusi dari saya sebenarnya sederhana ya, abaikan ya. Kalau misalnya Anda udah terbiasa dapat kata-kata kayak gini, ini kan kata-kata sampah ya. Ya, tapi buat Anda yang baru gagal bayar terus dapat kata-kata kayak gini, tolonglah ini ya, kalau dapat kayak gini please jangan memanusiakan orang kayak gini. Ini layak DC pinjol ini kita anjing-anjingkan sekalian gitu ya.
biar mampus gak target, biar cepat dipecat juga, biar dapat pekerjaan yang lebih baik lah gitu. Ya gitu dulu untuk konten kali ini ya. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas ya, karena kadang lagi nggak fit juga. Tapi ya moga aja supaya tidak kosong-kosong banget nih channel ya, karena orang-orang pada tanya, wah ini mas nggak bikin konten lagi. Oh ya udah deh, ya udah bikin satu aja dulu, nanti next misalnya udah keadaan lagi agak pulih baru bikin konten lagi. Ya segitu aja dulu ya untuk konten kali ini. Terima kasih untuk semuanya, thank you.